Oke, terima kasih Pak Mas. Promotor dan Pak Thomas. Itulah yang kami harapkan. Kira-kira poin kira-kira inti dari slide yang tampil merujuk kepada operasionalnya. Baik. Nanti kalau komunitas mulai dari merca, rempah-rempah sampai kepada ekspor batubara dari zaman dulu sebelum merdeka sudah ada itu. Kondisi sekarang kan baik Pak Yunus. Jadi kondisi sekarang itu untuk membuat PT bisa PT perseorangan dan membuatnya hanya setengah jam Pak, keluar dengan hanya biaya 50.000. Misalnya contoh begitu. Dan dari Aceh kebetulan ada Juma bisa sharing sedikit buat Pak Yunus. Ya, jadi sekalian Pak, buat Pak Yunus dan tadi Ibu yang nanya, Ibu Pipin ya. Jadi sebelumnya kan kami ini Pak dari Kampus Merdeka, yaitu studi independen bersertifikat. Jadi di sini nih kami ini Pak mengamati, belajar sambil mempraktekkan Pak. Yang tadi yang Bapak bilang, yang tadi Ibu bilang, kenapa bisa sampai Korea? Di dalam pembelajaran kami ini dinaungi mentor-mentor yang ada dari Kemendak, ada dari IPPC, dan dari negara-negara lain. Jadi kemudian tuh kami bersosialisasi sama mereka, walaupun belum tahu ujungnya gimana, tapi kami mempersiapkan secara matang gitu Pak. Ya, betul. Jadi di sini juga beberapa kali kita seminar internasional dengan Eropa, dengan kemarin dengan Jepang, dengan Dubai ya itu membuat juga relasi kita. Tapi itulah semua dan tidak perlu juga biaya besar ya untuk kita bisa mengekspor ya Juma ya. Iya. Oke. Nah nanti di materi-materi berikutnya kita akan masuk ke sana ya. Bagaimana membuat PT perseorangan, bagaimana kita ekspor dengan tidak harus satu kontainer itu bisa. Gitu. Nah itu akan coba kita bahas selanjutnya ya. Banyak sekali pertanyaan dan ini ya mungkin kita harus ke break room dulu ini ya. Boleh ya ke break room dulu. Silakan nanti pertanyaannya kita buat karena kita itu harus ke break room. Gimana Kak Olin? Ini dulu pernyataan. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit. Nanti kita ketemu lagi jam 4 ya untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Ya, oke. Nanti kita masuk ke break room langsung. Sudah disiapkan break roomnya? Izin Bapak. Ya, Bu Manurung. Iya nih Bapak. Saya dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Merauke, Papua. Sekarang berada di Pekanbaru Riau, Bapak. Masih gitu. Aktif. Oke, iya. Nah, saya sangat tertarik sekali terhadap ini Bapak, sekolah ekspor ini. Saya mau belajar, ya kan? Yang tujuannya nanti untuk menjadi motor penggerak bagi mahasiswa-mahasiswi saya di Merauke, Papua. Ya. Nah, ketepatan Pekanbaru Riau adalah tanah kelahiran saya, Bapak. Saya dibesarkan di sini. Ya. Jadi memang saya sudah tahu Bapak di sini banyak potensi-potensi. Bahkan saya lulusan S1-nya dari Universitas Islam Riau. Nah, jadi memang ketepatan saya di sini, orang tua saya di sini. Bolehkah saya juga ini Bapak berkolaborasi atau bekerja sama dengan Universitas Negeri di sini Bapak, selagi saya ada di Pekanbaru untuk belajar bagaimana menjadi seorang eksportir nanti yang benar, yang tepat, yang nantinya saya akan ajari buat mahasiswa-mahasiswi saya yang ada di Merauke, Papua Bapak. Apakah bisa demikian Bapak? Ya, kolaborasi itu sangat-sangat diperbolehkan. Apalagi bisnis sekarang adalah bisnis kolaborasi di mana-mana. Nah, contoh aja Bu, bahwa mahasiswa ekspor itu mereka saling berkolaborasi. Mereka
suruh membentuk tim 4 orang, ada yang 3, ada yang 1 dari Aceh, ada yang 1 dari Kalimantan, ada yang 1 dari Sulawesi, bisa terjadi ya. Jadi memang zaman sekarang kolaborasi. Kadang-kadang juga mereka membeli bahan baku dari daerah lain, packagingnya di daerah lain, itu bisa terjadi. Jadi memang harus terjadi begini Bu, kolaborasi itu akan lebih baik ya. Yang penting kita ada niat dan semangat Bu, Ya, pasti akan dipermudah. Apalagi di zaman sekarang kan kayak mahasiswa mungkin bisa daftar di studi independen kampus Merdeka Bu, biar bisa mengikuti program seperti kami. Dan dibiayai lagi Bu sama pemerintah dana produknya. Dikasih uang Buat saku, contohnya, dikasih pemula. biaya untuk itu. Jadi mereka Iya. kalau sudah membuat RAB, membuat produk, nanti mereka meminta anggaran, ya 1 orang maksimal 1 juta, ya. Jadi 4 juta udah bisa ekspor mereka, ya, gitu sudah bisa Bu sekarang ya. Dimulai dari hal kecil, ya. Iya deh. Oke, ini kok breakout roomnya belum ada ya? Ya ini sambil nunggu nih. Nanti kita sampai jam berapa nih di rumah masing-masing ya? Iya. Break room masing-masing. Iya. Pak, bisa Ya. saya nanya? Halo? Ya Pak Mahmud. Nah, nama saya Mahmud, Pak, dari Universitas Putra Muhammad Yamin, Padang. Oh iya, selamat siang. Saya tanya kan tadi kita cerita tentang ekspor terus, Pak ya. Tapi kita tidak ada cerita, tadi ada pertanyaan, berapa sih biaya untuk sekolah ekspor ini? Dan bagaimana caranya? Karena kalau untuk membuat mahasiswa tadi yang ikut asisten mentor, saya kira di kami ini banyak anak-anak yang berusaha. Saya sendiri sering melatih mental mahasiswa untuk berdagang. Tapi kalau misalnya ada, mungkin kalau 1 saja bisa lolos ikut, itu kan akan menyebar ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi saya mohon penjelasannya bagaimana caranya dan berapa sih biaya yang bakal dia penuhi. Karena di kami ada sampai berusaha untuk misalnya bunga di Padang itu kan masuk dari Medan ya Pak ya. Itu sudah mulai juga kami sudah masukkan mahasiswa itu. Bahkan ada yang kelompok tani. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana supaya mereka itu bisa ikut 1 saja supaya bisa menyebar ke yang lain. Ya. Karena banyak Izin Pak, saya mau menjawab. Caranya daftar aja Pak di kampus Merdeka, karena nanti dinaungi semua dan biayanya nggak ada pakai biaya Pak, gratis Pak. Malah kita yang dikasih biaya Pak. Terima kasih Pak. Jadi Pak, nanti programnya akan dibuka kembali. Kemarin itu kita buka, itu terus kemudian dari mahasiswa-mahasiswa itu daftar, gitu kan? Dan tidak dipungut biaya, ya. Itu seperti yang Juma katakan, tidak dipungut biaya. Bahkan mereka itu untuk produk ekspornya mereka diberi 1 orang itu 1 juta bantuan, ya. Nah itu yang kita lakukan sehingga tidak biaya Pak. Cuma nanti mungkin setelah program ini selesai akan buka kembali gitu kan. Itu satu yang kita usahakan supaya mahasiswa-mahasiswa itu bisa menjadi eksportir. Yang kedua yang seperti sekarang Pak. Kemarin ini juga ada TOT untuk dosen dan sekarang juga training untuk dosen yang mana dosen juga di training supaya nanti juga bisa mengajari lagi ke para mahasiswanya Pak. Tetapi kami akan buka lagi Pak, kalau program ini dibuka lagi oleh Kemendikbud akan kita share lagi dan mereka daftar biasanya lewat website ya seperti teman-teman lakukan itu. Gitu Pak. Bagaimana Pak? Lalu saya kira ini gimana? Udah dibuka belum background-nya? Website-nya mungkin kami juga akan itu kan mahasiswa, saya sampaikan ke mahasiswa untuk menunggu itu. Kami akan daftar mahasiswa kami. Makasih Ya. Pak. Baik Pak Mahmud, nanti ditunggu kalau ada program, next program ya. Olin gimana? Sudah ada breakroomnya? Iya Pak, untuk Bapak Ibu dosen, diskusinya bisa kita lanjut di breakout room-nya masing-masing ya.
untuk roomnya. Belum ada ya, breakout-nya belum ada ya? Belum ada Pak. Oke, ini sekarang sudah ada. Ada ini, ada. Oke. Saya di C2 ya Pak Beni ya. Iya. Oke, akan saya jelaskan untuk masing-masing roomnya. Untuk kelas yang ini adalah kelas genap ya Bapak Ibu. Dari yang pertama itu ada C2, akan membahas mengenai pengolahan pangan. Yang ada dengan asmennya itu Kak Rizky Wahid. Kemudian di C4 itu ada pengolahan pangan juga dengan mentornya Pak Febrian, dan asmennya ialah Kak Citra Rita. Di C6 mengenai rempah dengan Pak Imron, dan asmennya ialah Kak Virginia Angela. Di C8 mengenai kelapa sawit dengan Pak Aditya, dan asmennya Kak Jafar Rais. Kemudian di C10 ada mengenai pertanian dengan Pak Beni, dan asmennya Kak Juma. Di C12 ada membahas mengenai herbal dengan Bu Herawati, dan asmennya Kaluh Natasha. Kemudian di C14 ada membahas mengenai perikanan dengan Bu Maya, dan asmennya Kak Anggi Agustin. Di C16 ada membahas mengenai kreatif dengan Pak Rulianto dan Kak Bernadetta sebagai asmennya. C18 kreatif dengan Pak Bunaya dan Kak Putu sebagai asmennya. Dan kelas yang terakhir ada C20 Information and Communication Technology dengan Pak Thomas, dan asmennya ada Kak Sudarwati. Oke, kalau di C6 saya Imron itu bukannya di kepabeanan ya, bukan di PPR ya. Untuk nama kelasnya itu, Pak. Oh, nama kelasnya. Ya. Nanti jangan-jangan mereka asumsinya lain. Jadi nanti di C6 itu kita bicarakan tentang kepabeanan ya, kebea cukaian. Karena masih umum, Pak. Oke. Mari kita bergabung ke break room. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai jumpa lagi. Pak Imron, yuk kita ngamar, Pak. Oke, Pak Bini, kita ngamar. Selamat sore Pak Beni, ngopi. Selamat sore. Ngopi. Sama sih Pak Thomas. Mbak Olin, C8 apa itu? PKS itu? Ya, Pak Fian, kenapa? Yang C8, yang Pak Aditya apa? PKS itu? Iya, itu C8 itu kelapa sawit. Mbak Alin mau tanya, Mbak Alin. Ya, silakan Bu. Itu kemarin kita kan milihnya 2 bidangnya. Jadi kita ambil salah satu aja atau gimana ini breakdown-nya ini? Pilih salah satu. Berarti yang rempah yang mana itu? Ini C6. Iya, ada di C6. Kasih. Mbak Karolin, memilihnya bagaimana cara memilihnya Mbak Karolin? Kita kan masih di ruang utama. Sama, Pak. Pak Afgani di Google Form memilih kok komoditi apa, Pak? Ya. Di bawah tuh ada kotak break room. Di bawah ada kotak. Iya. Di sebelahnya record ada break room. Oh iya, ada. Ya itu kotak-kotaknya diklik, Pak. Baik. Makasih Pak Beni, untuk pangan yang berapa ya Pak? Pangan ada di C2 dan C4. Mbak Karolin izin rempah di Saya C18. Gimana caranya? Rempah di mana, Mbak? Oke, untuk saya bantu jawab mungkin resen aja kali ya, supaya Oke, saya rasain. dari Kak Basri mungkin. Untuk rempah ada di C berapa ya, Mbak?
Mbak, saya dari tadi klik C16 kok nggak bisa masuk ya? Oke, untuk Bu Kartini akan saya bantu invite ya Bu untuk ke room 16. Iya. Tolong Mbak, C6 rempah. Baik, Bu Julfani akan masuk ke room 6 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita satu-satu dari yang resen ya. Ada dari Pak Basri Yunus, silakan. Mbak Karolin. Saya C18 atau C8 boleh, Pak. C8 apa, Materi? Kelas. Untuk yang kreatif, Pak Basri sudah di-invite ke grup WA, Pak. untuk C18 yang boleh. kreatif C berapa? Kreatif. Kreatif C berapa? C18 ya. 18. Ya, kreatif ada di C16 dan 18 untuk Mbak, Saya, Mbak. belum masuk, Mbak. Untuk bidang pangan di C berapa? Saya juga belum masuk di C20, nggak tahu gimana caranya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kita satu-satu ya dari yang resen terlebih dahulu supaya lebih terorganisir juga. Tadi Pak Basri untuk dimasukin ke C16 ya Pak? 6 atau C18. Kreatif. Oke, akan dibantu masuk ya Pak. Lanjut ke Mbak. Bapak Riko Ervil. Silakan Pak. Iya. Mbak, saya itu harus bentar Mbak. Dulu lah Mbak, yang udah Harusnya ada Mbak. di C16 di apa kreatif tapi saya minta pindah ke rempah gitu Mbak. Itu bisa di C berapa ya? 6 ya? Iya, ada di C6. Untuk grup WA-nya udah masuk ke grup apa Pak? Belum, masih di 16. Saya minta pindah ke rempah Mbak. Oke, Bapak bisa minta ke asmen yang ada di C16. Saya Itu C16. ada Kak Bernadette, Bapak bisa minta untuk dipindahkan ya. Jadi sekarang masuk ke C16 dulu Mbak. Bisa langsung masuk ke room pilihan Bapak. Cuman Bapak harus konfirmasi terlebih dahulu ke asmen yang ada di grup WA Bapak saat ini. Berarti saya masuk ke C16 dulu ya. Logo Blik Room, pilih Iya Pak. C20. Terima kasih Mbak. Iya. Mbak. C6 Mbak. Tolong, C6. Oke, untuk yang Bu Julfiani Mbak. Julfiani mau masuk ke C6 ya Bu? Iya, rempah Mbak. Oke, akan dibantu masuk oleh tim ya Bu. Oke Bu. Selanjutnya ada Yang tumpuk. C6 Mbak. Halo Mbak. iya Bu Mayunita ya. Iya, saya Ini ya. sebetulnya ngambil 2, pangan dan rempah. Oke, akan dibantu masuk ke C6 ya. C6 dulu ya, saya rendang pangannya. Kemudian kita lanjut Ada ya? yang resen terlebih dahulu ya. Ada Pak Edi Sulistiawan, silakan Pak. Terus Scroll sampai C20. Ke bawah terus. Minta tolong C8. Olin. Baik, Bu Marlina akan dibantu mungkin ya. Iya. C18 Mbak. Mbak Orel